Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Zamzam Muhammad Siddiq di Petualangan Rasa, Dina Rasa Jadi Cerita. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pernah nggak sih kamu makan sesuatu yang rasanya enak banget, tapi yang pertama bikin jatuh cinta justru tampilannya? Di zaman sekarang, tampilannya juga harus kece dan pastinya instagramable. Hari ini kita bakal jelajahi berbagai hidangan inovatif yang bukan cuman enak di lidah, tapi juga cantik banget di kamera. Siap-siap ya, karena kita akan lihat bagaimana para kreator kuliner mengubah makanan biasa jadi karya seni yang bikin scrolling berhenti. Yuk ikuti petualangan rasa kali ini. Bayangkan sebuah kue yang begitu bening hingga tampak seperti tetesan air hujan yang baru saja jatuh dari langit. Kue itu bergetar lembut ketika disentuh, tampak rapuh namun memancarkan keindahan yang tenang. Inilah raindrop cake, atau dalam bahasa Jepang disebut mizu shingen mochi. Salah satu dessert paling unik dan filosofis dari negara Sakura. Raindrop cake bukan sekedar hidangan penutup, tetapi juga karya seni kuliner yang menggabungkan estetika visual, kesederhanaan bahan, dan filosofi hidup orang Jepang. Kue ini dibuat hanya dari dua bahan utama, air murni dan agar-agar atau gelatin nabati. Meskipun sederhana, hasilnya sangat memukau. Kue yang tampak seperti bola air kristal di atas piring. Untuk penyajiannya, biasanya ditambahkan kinako atau tepung kedelai sangrai yang memberikan rasa gurih dan aroma kacang, serta kuromitsu, sirup gula hitam kental yang memberikan rasa manis lembut khas Jepang. Ketiganya menciptakan harmoni rasa yang halus, ringan, lembut, dan menenangkan. Sejarah mizu shingen mochi bermula dari daerah Yamanashi, Jepang, yang dikenal memiliki sumber air pegunungan yang sangat jernih dan segar. Nama shingen mochi sendiri diambil dari Takeda Shingen, seorang panglima perang legendaris Jepang dari abad ke-16 yang dikenal berasal dari wilayah tersebut. Shingen mochi tradisional merupakan mochi lembut yang disajikan dengan kinako dan kuromitsu, simbol kesederhanaan namun elegan khas budaya Jepang. Namun pada tahun 2013, sebuah perusahaan kue lokal bernama Kinseiken Seika menciptakan versi baru dari shingen mochi dengan mengganti tepung beras menjadi air murni dari gunung Kaikoma, salah satu gunung tertinggi di prefektur Yamanashi. Hasilnya adalah kue bening menyerupai tetesan air yang diberi nama mizu shingen mochi, yang berarti mochi air shingen. Popularitas raindrop cake menyebar ke seluruh dunia setelah seorang chef asal New York bernama Darren Wong memperkenalkannya pada tahun 2014 di Amerika Serikat dengan nama raindrop cake. Bentuknya yang unik seperti tetesan air raksasa membuatnya viral di media sosial dan menjadi ikon dessert instagramable. Banyak kafe kemudian mengkreasikan versi modernnya dengan tambahan bunga yang bisa dimakan atau buah-buahan di dalamnya. Bayangkan sebuah donat yang berkilau seperti potongan kecil galaksi. Perpaduan warna biru tua, ungu, merah muda, dan perak berpadu lembut di atas permukaannya. Sekilas, tampak seperti langit malam penuh bintang dalam genggaman. Inilah Galaxy Donut, salah satu dessert modern yang berhasil memikat perhatian dunia karena tampilannya yang menawan dan rasanya yang tetap klasik. Teksturnya lembut di dalam, renyah di luar, dengan lapisan glasir mengkilap yang disebut mirror glaze, menjadikannya hidangan yang tak hanya menggugah selera, tetapi juga memanjakan mata. Sejarah munculnya Galaxy Donut tak lepas dari perkembangan tren visual food art di media sosial. Pada pertengahan tahun 2010-an, awalnya tren Galaxy themed dessert dimulai dari Rusia oleh seorang pastry artist bernama Olga Noskova yang menciptakan Galaxy Mirror Cake sekitar tahun 2015. Kue ciptaannya viral karena tampilannya yang menyerupai permukaan planet dan nebula berkilau. Tak lama kemudian, ide ini diadaptasi oleh pembuat kue di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, yang membuat versi lebih kecil dan praktis dalam bentuk donat.
lahirlah Galaxy Donut. Sekitar tahun 2016 sampai tahun 2017, dessert ini mulai viral di Instagram, Pinterest, hingga YouTube. Dengan tagar seperti Galaxy Donut dan Cosmic Dessert yang mendunia. Proses pembuatan Galaxy Donut membutuhkan perpaduan antara teknik dan kreativitas. Setelah adonan donat digoreng hingga keemasan, lapisan glasirnya dibuat dari campuran coklat putih, sirup gula, susu kental, dan gelatin, yang kemudian diberi pewarna makanan metalik. Warna-warna tersebut dituangkan bersamaan dan diaduk perlahan, sehingga menciptakan motif pusaran galaksi yang acak namun indah. Beberapa pembuat menambahkan edible glitter atau bintang kecil dari gula untuk menambahkan efek kosmik. Hasil akhirnya adalah donat berkilau seperti cermin yang memantulkan cahaya. Sebuah karya seni yang bisa dimakan. Selain daya tarik visualnya, Galaxy Donut juga merefleksikan semangat inovasi dan kreativitas kuliner masa kini. Makanan ini menjadi simbol perubahan cara orang menikmati makanan, tidak hanya soal rasa, tetapi juga pengalaman visual dari emosi yang menyertainya. Dalam budaya digital, hidangan seperti ini menjadi bentuk ekspresi diri dan gaya hidup. Banyak kafe, toko roti, dan pastry shop memanfaatkan Galaxy Donut sebagai menu spesial yang membuat pelanggan tertarik untuk berfoto dan membagikannya di media sosial. Lalu ada Unicorn Latte dari New York. Minuman yang bukan hanya menggugah selera tetapi juga menghidupkan imajinasi. Dikenal karena tampilannya yang ceria dan magis. Unicorn Latte menjadi simbol kreativitas dan kebahagiaan dalam dunia kuliner modern. Saat pertama kali muncul, minuman ini langsung menarik perhatian karena tampilannya yang sangat instagramable. Memadukan keindahan warna pastel dan nuansa dongeng khas unicorn. Sejarah Unicorn Latte dimulai sekitar tahun 2017 di Brooklyn, New York. Ketika sebuah kafe bernama The Brooklyn Cafe memperkenalkan minuman berwarna pastel ini. Meskipun disebut latte, versi aslinya sebenarnya tidak mengandung kopi sama sekali. Minuman ini dibuat dari campuran susu kelapa, jahe, lemon, spirulina biru, dan bubuk matcha yang kemudian menghasilkan warna-warna alami nan lembut. Sang pencipta, Meredith Johnson, ingin menghadirkan minuman sehat yang juga menyenangkan secara visual. Sebuah alternatif dari kopi yang menenangkan tubuh sekaligus menggembirakan hati. Nama Unicorn Latte terinspirasi dari makhluk mitologi unicorn yang dalam budaya populer dianggap sebagai simbol keajaiban, imajinasi, dan energi positif. Tren ini dengan cepat menyebar di media sosial, terutama Instagram dan Pinterest, di mana ribuan foto latte warna-warni bermunculan dengan hashtag Unicorn Latte dan Rainbow Drink. Melihat popularitasnya, banyak kafe di seluruh dunia mulai menciptakan versi mereka sendiri. Beberapa menggunakan pewarna alami seperti bubuk bit, kunyit, dan spirulina. Sementara yang lain menambahkan taburan edible glitter untuk efek berkilau yang menawan. Selain cantik, Unicorn Latte juga membawa pesan tentang gaya hidup sehat dan bahagia. Banyak pembuat minuman ini mengusung konsep beauty from within karena bahan-bahan alaminya dipercaya memiliki manfaat kesehatan seperti spirulina yang kaya antioksidan, lemon yang menyegarkan, dan jahe yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Maka dari itu, meskipun tampilannya seperti minuman fantasi, Unicorn Latte justru hadir sebagai alternatif sehat dan minuman manis dan berkafein tinggi. Kemudian ada Cronut, kue yang berhasil menciptakan sensasi luar biasa di dunia kuliner dengan bentuk bulat seperti donat namun berlapis-lapis seperti croissant. Cronut menawarkan tekstur yang unik, lembut, berlapis, renyah di luar, dan manis di dalam. Saat pertama kali diperkenalkan, dessert ini langsung membuat antrean panjang di depan toko pembuatnya.
bahkan menjadi viral di media sosial dan media internasional. Sejarah cronut dimulai pada Mei 2013 di New York City, ketika Dominique Ansel, seorang pastry chef asal Prancis, memperkenalkan kreasi barunya di toko rotinya. Dominique Ansel Bakery, ia terinspirasi untuk memadukan dua ikon pastry dunia, yaitu croissant Prancis dan donat Amerika. Butuh waktu lebih dari 2 bulan bagi Ansel untuk menyempurnakan resepnya, terutama dalam menentukan waktu penggorengan, jumlah lipatan adonan, dan suhu yang tepat agar menghasilkan tekstur sempurna. Hasilnya adalah kue yang tampak seperti donat, namun dengan aroma butter dan lapisan flaky khas croissant. Diberi isian krim dan dilapisi gula halus di permukaannya. Proses pembuatan cronut cukup rumit dan membutuhkan ketelitian tinggi. Adonan croissant yang berlapis butter digulung berulang kali hingga membentuk tekstur flaky. Lalu dipotong melingkar seperti donat dan digoreng perlahan agar matang merata tanpa merusak lapisan. Setelah dingin, bagian dalamnya diisi dengan krim rasa vanila, lemon, atau coklat. Lalu dilapisi gula dan glasir di atasnya. Kombinasi tekstur garing, lembut, dan creamy inilah yang membuatnya begitu memanjakan lidah. Kini, cronut telah berkembang menjadi simbol inovasi pastry modern. Bukti bahwa kreativitas bisa melahirkan sesuatu yang sederhana namun revolusioner. Banyak pastry chef di dunia membuat versi mereka sendiri, seperti croissant donat sandwich, craffin atau croissant muffin, hingga croissant. Di Indonesia, beberapa bakery juga menghadirkan versi lokal dengan isian rasa pandan, coklat keju, hingga kopi. Dengan satu gigitan cronut, kita bisa merasakan perpaduan dua dunia. Kelezatan klasik Prancis dan keceriaan manis khas Amerika. Sebuah perjalanan rasa yang menembus batas tradisi dan tren. Siapa sangka jajanan kaki lima bisa berubah menjadi dessert modern yang mendunia. Inilah Bubble Waffle Ice Cream, camilan manis khas Hong Kong yang kini menjadi ikon kuliner street food berkelas internasional. Camilan ini menggabungkan kehangatan waffle berbentuk gelembung dengan kelezatan es krim dingin dan topping berwarna-warni. Hasilnya, perpaduan teksturnya dan lembut yang memanjakan lidah, serta tampilan yang begitu menggoda untuk difoto. Berawal dari tahun 50-an di Hong Kong, pada masa itu pedagang kaki lima membuat adonan sederhana dari telur, tepung, gula, dan susu bubuk untuk dijual kepada masyarakat sebagai jajanan murah meriah. Cetakan khusus berbentuk bulatan kecil digunakan untuk memasaknya di atas bara api, menghasilkan waffle unik dengan tekstur luar renyah dan bagian dalam lembut seperti kue telur. Sekitar tahun 2015, muncul inovasi Bubble Waffle Ice Cream, yaitu waffle hangat yang digulung membentuk kon besar. Kemudian diisi dengan es krim lembut, buah segar, saus coklat, hingga marshmallow. Kombinasi rasa panas dan dingin ini memberikan pengalaman unik yang menggugah selera. Karena tampilannya yang cantik, dessert ini dengan cepat menjadi viral di media sosial. Dan banyak kafe di seluruh dunia, dari Asia hingga Eropa, mulai menjadikannya menu andalan. Proses pembuatannya pun menarik. Adonan waffle dituangkan ke dalam cetakan logam bulat bergelembung, lalu dipanggang hingga matang keemasan. Setelah itu, waffle yang masih hangat digulung menyerupai kon dan diisi dengan es krim sesuai selera. Toppingnya bisa sangat bervariasi, mulai dari buah beri, potongan biskuit, hingga saus karamel, dan taburan warna-warni. Setiap sajian menghadirkan keseimbangan tekstur waffle yang garing di luar, lembut di dalam, berpadu dengan dingin dan lembutnya es krim. Kini, Bubble Waffle Ice Cream bukan hanya makanan penutup, tetapi juga simbol inovasi dari jajanan tradisional Hong Kong yang sukses menembus panggung kuliner global.
Di Indonesia sendiri, hidangan ini mulai banyak ditemukan di kafe dan bazar kuliner modern, terutama karena tampilannya yang estetik dan cocok untuk media sosial. Setiap gigitan menghadirkan perpaduan budaya lama dan gaya baru, cita rasa nostalgia yang dibungkus dalam tampilan kekinian. Dari jajanan jalanan hingga dessert kelas dunia, Bubble Waffle Ice Cream membuktikan bahwa kreativitas bisa mengubah makanan sederhana menjadi sensasi.